Aku selalu melek tiap malam, aku selalu terjaga karena kerinduanku kepada nur. Ursiabakai aral muhtar, rindu aral muhtar, rindu aral muhtar, ingin ketemu, ingin berjumpa dengan seorang nabi pilihan, nabi yang merupakan sumber kehidupan. Hai aral muhtar. Ya, lumut ada tanah. Tanah itu asalnya dari apa? Dari air. Air itu asalnya dari apa? Dari angin. Makanya di dalam Al-Quran ada konsep was-sama'i dzati rad, sistem apa namanya? Penguapan. Ya, ada sistem penguapan. Makanya di Israel, orang Israel itu ahli berpikir. Ya, orang Yahudi berpikir sekarang isi galon itu nggak pakai air, pakai angin. Angin yang dimasukin. Ketika angin dimasukin langsung jadi air. Karena mereka sudah belajar itu, belajar dan terus belajar bahwa asalnya air itu adalah angin. Asalnya angin, api. Asalnya api, nur. Asalnya api, nur. Diri kita itu adalah nur, pokok nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman nafuzu bihima ila yaumil akhirah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah qala innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wasadadkuruna ma'akulu lakum wa fawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hadratil izza wal karama wal fadala para masyayid wa tuan guru asatidil kiram, rekan-rekan para asatid, wabil khusus segenap keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nurul Falah Al-Ustadz Hadi beserta rekan-rekan Presiden FKSM, Ketua Laskar dan segenap jajaran DKM-DKM yang ada di lingkungan perumahan Mega Regensi beserta jamaah semuanya yang saya banggakan, saya muliakan, fa insyaallah Allah muliakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadrat Ilahi Ghafur. Salawat beserta salam semoga dilimpah curahkan kepada sosok pribadi yang masyhur, yang mempunyai budi pekerti yang luhur, Rasul Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, umat-umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya di akhirat mendapatkan syafaat pertolongannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anugerah terbesar di dalam hidup setelah sehat dan afiat dan panjang umur adalah iman dan Islam. Anugerah terbesar, nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Apa hubungannya, korelasi antara iman dan Islam, rukun Islam? Yang pertama syahadat
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang secara terjemah artinya aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan yang hak harus disembah, wajib disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Apa korelasinya hubungan antara syahadat dan iman? Ada dua pendapat besar ulama usuluddin, ulama ahli kalam, ulama ahli tauhid tentang hubungan antara syahadat dan iman. Pendapat pertama mengatakan bahwa hubungan antara syahadat dan iman, syahadat adalah merupakan syarat sah iman. Jumhuril ulama, mayoritas ulama berpendapat dan bersepakat yang dimaksud dengan syarat sah iman hubungannya dengan transaksi duniawi. Sah pernikahannya, mendapatkan waris daripada tirkah orang tua yang ditinggalkan. Itulah yang dimaksud bahwa syahadat adalah merupakan syarat sah iman. Al-amru wadihatun bitamsil. Di negara kita tidak dibenarkan pernikahan berbeda keyakinan. Tidak dibenarkan pernikahan berbeda agama. Orang Islam nikah dengan orang Nasrani tidak dibenarkan, tidak akan diterima, tidak akan mendapatkan nomor registrasi. Orang Nasrani nikah dengan orang Buddha itu tidak dibenarkan di dalam tatanan, ya, di dalam tatanan, ya, pelaturan dan perundang-undangan di Republik kita. Ada sincek, ada singkok, demen sama orang Islam. Demen banget ngebet sama orang Islam. Kok ente nggak mungkin nikah sama orang Islam karena ente Nasrani, ini gadis ini, ya, si Mumun ini orang Islam. Terus bagaimana saya kalau mau bisa sah nikah, saya bisa dilegalkan pernikahan saya, engkau harus masuk Islam. Maka tuh singgo, gimana caranya mau masuk Islam? Harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ntar harus ketemu siapa saya? Ketemu Ustadz Hadi di Blok J. Ya, akhirnya ketemu Ustadz Hadi di sini tuh singko, sincek. Akhirnya disyahadatkan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, nikah sama si Mumun, maka sah pernikahannya menurut hukum duniawi. Adapun hukum ukhrawi itu urusan dia dengan Allah. Kalau hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadatnya hanya sekedar formalitas saja untuk mengabsahkan, untuk mensahkan, mendapatkan registrasi dari Departemen Agama, sementara sebenarnya dia tidak iman kepada Allah, maka tetap di akhirat di mata Allah orang tersebut hukumnya kafir. Tempatnya neraka abadan abidin. Ada lagi Haji Mahmud, orang kaya raya, punya anak banyak termasuk anaknya si Ibrahim. Cuma dikarenakan salah gaul namanya diganti jadi si Bram. Ya, gaulnya salah. Akhirnya teman-temannya orang Nasrani, masuklah agama Nasrani. Di dalam tatanan ilmu faraid, seorang anak yang berbeda keyakinan dengan ayah itu tidak mendapatkan hak waris dari harta kekayaan yang ditinggalkan. Haji Mahmud ini orang kaya raya, udah tua renta, sudah sakit-sakitan. Kata temannya, Bram, nih bentar lagi bapak ente meninggal, bentar lagi bapak ente koid. Kalau ente Nasrani maka ente gak bakalan dapat apa-apa. Iya ya begitu ya, iya. Terus gimana? Kalau ente pengen dapat warisan harus masuk lagi Islam. Nah, kata si Ibrahim, daripada si Bram, daripada nggak dapat warisan, mendingan saya masuk lagi Islam, baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah,
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abahnya meninggal, bapaknya meninggal, maka Ibrahim mendapatkan warisan daripada tirkah yang ditinggalkan oleh abahnya. Itulah yang dimaksud mengesahkan transaksi-transaksi duniawi. Adapun urusan akhirat, kalau benar dia memang dari kesadaran hatinya, dorongan dari nuraninya, Islam membaca 2 kalimat syahadat berarti hukumnya dia beriman, mendapatkan pahala, tempat kembalinya surga. Tapi kalau hanya sekedar formalitas, hanya untuk mendapatkan harta kekayaan dari warisan yang ditinggalkan abahnya, di depan Allah tetap orang murtad, orang kafir, neraka tempat kembalinya. Itulah pendapat yang pertama, hubungan antara syahadat dengan iman. Pendapat yang kedua berpendapat bahwa membaca 2 kalimat syahadat itu bukan syarat sah iman, tapi bagian daripada iman. Karena antara syahadat dan iman adalah rangkaian zahir dan batin yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Ketika orang mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, pasti orang tersebut beriman. Ketika orang beriman, pastilah mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rangkaian zahir dan batin yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Nih kayaknya pendapat yang pertama itu lebih realistis daripada pendapat yang kedua. Namun terlepas daripada itu, ternyata pendapat kedua juga tidak salah. Kenapa? Karena realita di lapangan sering ditemukan kasus-kasus seperti itu. Contohnya, saya pernah kedatangan salah satu DKM KSB Blok B kalau tidak salah. Datang kepada saya bawa seorang ibu-ibu dan anak-anak. Sebelumnya saya kompir, Ustadz, saya mau datang ke rumah silaturahmi, ada tetangga saya mau masuk Islam. Datang bawa ibu-ibu dan bawa anak-anak, ya ini Ustadz katanya ibu-ibu tetangga saya yang mau masuk Islam. Saya tanya, ya ibu mohon maaf, dulu ibu agamanya apa? Saya kaget mendengar jawabannya. Dia jawab, dia katakan dulu saya agamanya Islam. Kan kaget. Orang Islam, tapi ketika saya tanya, ibu agamanya dulu apa? Islam. Yang benar iya, Ustaz, saya dulu agamanya Islam. Ketika ibu nikah dengan suami ibu, suami saya orang Nasrani, masuk Islam. Saya dinikahkan dengan tata cara, dengan apaan aturan main Islam. Cuma setelah nikah, ini saya bahasanya dikibulin suami saya, diajak ke gereja, dibaptis, dikasih minuman air pembaptisan. Air pembaptisan itu konon katanya itu air rendaman mayat para pastur sepuhnya konon. Ketika minum air tersebut, maka itu pahit semuanya hilang. Masa lalu dulu, masalah agama, masalah latar belakang itu hilang. Setelah minum itu blank semuanya, yang ingat bahwa dia sekarang adalah Nasrani. Ketika datang ke KSB, kebenaran itu rumahnya dekat masjid. Kadang-kadang tiap hari Minggu lihat ibu-ibu berbondong-bondong datang ke masjid, ya dengar sholawatan, ya dengar apaan orang yang sinan, itu sedikit demi sedikit pahitnya balik. Makanya pentingnya pergaulan itu begitu. Perasaan saya dulu pernah loh begini. Perasaan saya dulu pernah loh begini. Perasaan saya pernah. Akhirnya lama kelamaan pahit yang hilang itu datang. Karena tadi pergaulan dan lingkungan. Akhirnya dia sadar, oh ternyata saya dikibulin suami saya. Ya makanya setelah itu dia berontak. Akhirnya pas memang Allah mengizinkannya begitu, suaminya meninggal, datang kepada saya minta diislamkan kembali. Inilah kasus seperti kaul yang pertama, ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, syahadat itu secara terjemah, aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan yang hak dan harus disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Aku bersaksi. Kita sering ditanya dengan kalimat ini, bersaksi. Kalau bersaksi itu berarti menyaksikan.
Oh, kamu menyaksikan kejadian tadi yang apaan penjamretan? Oh, saya melihat, menyaksikan apa? Ya ada ibu-ibu pulang dari pasar bawa dompet, tiba-tiba ada yang naik motor 2 orang pakai joket dirampas. Jadi kamu menyaksikan. Sekarang ketika kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Rabb yang hak dan wajib kita sembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kamu menyaksikan Allah? Itu pertanyaan yang selalu dipertanyakan bagi orang-orang yang berpikir. Kita harus jawab, syahadat itu ada tingkatannya. Arahnya kita pun pengen seperti itu, bahwa syahadat kita itu bukan hanya sekedar mengucapkan, tetapi benar-benar menyaksikan. Ya. Mudah-mudahan kapan atau lusa Allah izinkan beri keutamaan kita, fadl kita, bisa bahwa asyhadu itu benar-benar asyhadu. Tapi hari ini mohon maaf, kita asyhadu kita itu syahadat bayyinah. Apa syahadat bayyinah? Syahadat bayyinah itu ketika kita sudah mengetahui, ketika kita sudah memahami, menetapkan dan membenarkan akan wujudnya Allah dengan seluruh sifat kesempurnaan Allah, menetapkan dan membenarkan bahwa hakul mawjud huwa Allah, yang hak ada itu adalah Allah, hakul ma'bud huwa Allah, yang hak harus disembah itu adalah Allah, dan menetapkan, membenarkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu namanya syahadat bayyinah. Itu syahadat bayyinah. Berikan. Jadi syahadat itu yang kita syahadat pada level pertama, tingkatan pertama itu pun sebenarnya sudah luar biasa. Karena kalau di dalam tatanan iman itu sudah imannya iman ilmu, kalau sudah mampu bisa menjabarkan tentang pengertian syahadat bayyinah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang secara terjemah aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Rabb yang aku wajib disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maksud makna dari yang kita ucapkan itu, kita adalah menetapkan dan membenarkan akan wujudnya Allah dengan seluruh sifat kesempurnaannya, menetapkan dan membenarkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu syahadat kita hari ini. Ya. Mudah-mudahan ketika syahadat, nah syahadat itu pun butuh keilmuan. Kenapa? Kan tadi ada membenarkan akan wujudnya Allah dengan seluruh sifat kesempurnaannya. Berarti kalau seluruh sifat kesempurnaannya, kita harus ngerti tentang akidah uluhiyat, ngerti akan dalil akli, ngerti akan dalil nakli, ngerti tentang akli yang sifatnya ijmali, ngerti tentang akli yang sifatnya tafsili. Itu pun sudah luar biasa. Nah, bermodal dari inilah maka sedikit demi sedikit penghayatan penjiwaan dengan senantiasa tidak lelah untuk mencari, untuk tafakkur dan untuk tadabbur. Mudah-mudahan dari syahadat bayyinah kita kepada syahadat mukasyafah. Jadi kalau syahadat mukasyafah bukan hanya menetapkan tapi membenarkan. Bukan hanya sekedar menetapkan dan membenarkan, tapi menyaksikan, merasakan, ya. Merasakan, menyaksikan, menemukan akan wujud hakiki Allah dengan seluruh sifat kesempurnaannya. Ya. Karena setiap ada asma harus ada wujud. Ya. Ya. Pak Harsono itu nama asma ya. Ya, Arsono itu asma ya, nama ya. Setiap nama pasti ada wujud. Allah itu asma. Setiap asma harus ada wujud. Nggak mungkin ada asma tapi tidak ada wujud. Walaupun wujudnya Allah itu la tartaqi ila darajatin mawjudatin wa la tanhatta ila darajatin ma'dumah. Ya, keberadaan Allah itu antara ada dan tiada. Artinya antara ada dan tiada, membentuk blek seperti bentuk itu tidak mungkin, karena Allah bukan jirim, Allah bukan jisim. Sama sekali les tidak ada pun bukan, karena bisa ditemukan.
Keberadaan Allah itu bisa disaksikan, keberadaan Allah itu walaupun disaksikannya bukan dengan hissi, bukan dengan panca indera, tapi dengan akli. Karena keberadaan Allah itu maujud akli yang mukhalafah. Apa? Maujud akli yang mukhalafah. Maujud barang ada, karena setiap asma pasti ada wujud, setiap nama pasti ada wujud. Nah, cuma wujudnya Allah itu tidak bisa ditemukan dengan hissi, tidak bisa ditemukan dengan panca indera, hatta tidak bisa ditemukan dengan teknologi. Cuma ya mukhalafah, tidak ada modelnya. Karena ada sejenis, bukan sejenis yang bisa ditemukan dengan akli, tetapi mumatsalah, ada modelnya, ada. Seperti apa? Seperti ruh yang bersemayam di dalam diri kita. Ruh yang bersemayam di dalam diri kita karena kita meyakini adanya hayat, adanya kehidupan, adanya harokat, adanya pergerakan aktivitas, karena di dalam diri kita ada unsur jasmani, ada unsur ruhani. Ruh itu bisa ditemukannya bukan dengan hissi, bukan dengan panca indera, bukan juga dengan teknologi, hatta dengan inframerah. Kan kita suka lihat tuh di YouTube, pernah ada orang tabrakan, dor, tiba-tiba kayak keluar ruhnya. Itu bohong, trik kamera. Nanya sama Pak Bro, ya Pak dosen, itu trik kamera itu. Trik kamera itu. Karena kenapa? Ya, karena tadi keberadaan ruh itu tidak bisa dipertemukan dengan hissi, bahkan tidak bisa ditemukan dengan teknologi. Keberadaan ruh itu bisa ditemukannya dengan akli. Ya, dengan akli. Akli yang mana? Yang nurun ruhaniyun, latifatun, tudraku nafsul ulumiyat, daruriyat wan nadariyat. Ya, nur yang lembut, yang bangsa ruhaniyah, yang ketika optimal di dalam diri manusia, maka akan bisa menemukan sesuatu yang biasa dan menemukan sesuatu yang luar biasa. Cuma kalau ruh itu mematsalah, ada modelnya. Ya, ada modelnya. Kenapa? Ruh itu ada modelnya. Ketika sedih itu menangis, ketika bahagia tersenyum. Itu karakternya ruh. Ya. Walaupun tidak semuanya orang menangis itu sedih. Ya, ada orang menangis karena dapat undian, ada. Iya. Tidak semuanya orang apaan juga senyum itu bahagia. Tapi secara umum bahwa setiap orang bahagia itu tersenyum, setiap orang sedih itu menangis. Itu karakter ruh. Ada modelnya, ada. Makanya ada kontesnya, kontes Miss Senyum Termanis, gitu kan? Iya, ada modelnya senyum. Ada nangis, ada modelnya, ada. Kan bisa kita niru apaan nangisnya nenek-nenek tuh. Kenapa? Karena ada modelnya, ada contohnya. Mumatsalah, ada modelnya, ada contohnya. Tapi keberadaan Allah bisa ditemukannya dengan akli, tapi mukhalafah, tidak ada modelnya. Karena laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Bagaimana kita harus sampai kepada tahapan itu? Ya tadi belajar. Ya, maksimalkan nur yang nurun latifun ruhaniyatun itu. Kenapa? Karena harus kita pahami. Pahami apa tentang dua hal hidup ini? Satu, bahwa keberadaan alam semesta ini, sumber keberadaan alam semesta ini adalah nur agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Jadi ketika pertama Allah ciptakan nur agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya di dalam arbanya dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu awalu khalqan wa arihiruhu ba'than. Pertama diciptakan tapi terakhir diutus. Yang pertama Allah ciptakan nur baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu diciptakan dari nur agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ruh makhluk. Jadi kalau cerita tentang bapaknya ruh adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapaknya bisi kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, bapaknya jasad kita adalah abal bashar
bapaknya manusia yaitu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, itu bapaknya jasad. Kalau bapaknya ruh adalah baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita harus mikir lebih jauh, terus pikir asalnya diri kita. Asalnya diri kita. Jadi diri kita itu terdiri dari 4 unsur. 1, unsur tanah, unsur air, unsur angin, unsur api. Tanah. Jadi kita itu dari Nabi Adam itu Allah ciptakan dari tanah. Kita pun sama diciptakan dari tanah, dari saripati makanan yang tumbuhnya dari saripati tanah. Tumbuhlah kita. Ya, walaupun wasilah mah gara-gara ibu bapak kita sering makan kangkung. Ya, mak kita ngejengkang bapak melengkung gitu kan. Nah, itu mah wasilah doang. Itu bukan bikin anak, itu sebenarnya bikin enak. Adanya kita tuh nggak sengaja sebenarnya. Tuh siapa aja ketawa kan, siapa? Paling pengalaman mengalami. Bapak kita tuh bukan bikin anak tapi bikin enak. Bikin enak bapak kita tuh. Waduh, kebuli udah diangkat-angkat nih. Ini saya kalau udah lihat kebuli angkat-angkat juga pengen berhenti. Terusin kayaknya, terusin ya, dikit lagi tanggung. Kalau tanggung nggak enak ya, bah bikin enak ya. Ya, kembali. Paham ya, belajar. Kita itu dari tanah. Tanah itu dari apa coba? Tanah itu dari air. Coba kalau nggak percaya, ambil air, tandekan selama berminggu-minggu, maka akan muncul tanah. Bener nggak? Ya, lumut, ada tanah. Tanah itu asalnya dari apa? Dari air. Air itu asalnya dari apa? Dari angin. Makanya di dalam Al-Quran ada konsep was-sama'i dzati rad, sistem apa namanya? Penguapan. Ya, ada sistem penguapan. Makanya di Israel, orang Israel itu ahli berpikir. Ya, orang Yahudi berpikir sekarang isi galon itu nggak pakai air, pakai angin. Angin yang dimasukin. Ketika angin dimasukin langsung jadi air. Karena mereka sudah belajar itu, belajar dan terus belajar bahwa asalnya air itu adalah angin. Asalnya angin api. Asalnya api nur. Asalnya api nur. Diri kita itu adalah nur, pokok nur. Tuh, saya kedalaman nih ngomong. Keceplosan apa sih? Keceplosan. Jadi terbentuknya kita itu dari nur. Makanya saya cerita di Saung, banyak kali-kali main ke Saung. Ya. Saya pernah cerita tentang bahwa saya itu tumbuh kembangnya bukan kayak anak-anak yang lain. Ya, saya tumbuh kembang itu dari kecil bukan kayak anak-anak yang lain. Kalau pengen mainan cukup dibikinin golek-golekan dari pohon singkong. Kalau pengen mobil-mobilan cukup dibikinin mobil-mobilan dari jeruk nipis, gitu kan. Itu waktu masih kecil. Saya nggak pernah tahu kayak orang-orang tentang dulu mah kan tonton itu cuma layar tancap ya. Layar tancap waktu tahun 70-an 80-an ya. Itu kalau hari Minggu itu hari libur ya, saya kumpul sama teman-teman itu, teman-teman ramai cerita habis nonton layar tancap Citra Dono Kasino. Orang ketawa, saya ngikut ketawa. Ketawa apa ya? Saya ngikut ketawa, ngetawain yang ketawa gitu kan. Lawang saya kagak nonton, kagak ngerti kan gitu. Itu pengen saya nonton layar tancap kayak anak-anak yang lain. Tapi abah saya nggak mengizinkan. Udah gede saya tahu itu layar tancap itu akhirnya. Tapi yang berpikir saya itu bukan masalah adegan film aneh. Jadi layar tancap itu kan dari apaan? Proyektor ya. Dari proyektor ya. Yang proyektor, dari proyektor itu dipantulkan berbagai macam cahaya, kain yang terbentang tiba-tiba jadi bentuk dari sebuah adegan. Bener nggak? Tahu lah layar tancap kan? Suka pura-pura dah. Pura. Ya, itu kan? Coba, pernah nggak kita berpikir merenung jauh dari partikel-partikel warna-warni, warna merah, warna biru, warna putih dipantulkan ke kain menjadi bentuk sebuah adegan kehidupan. Bener kan? Dulu kita berpikir, ya saya berpikir bahwa kita itu terbentuk dari
nur Muhammad, nur Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti sesuatu yang non akliyah, irasional, sesuatu yang tidak bisa dipahami. Tetapi ketika kita belajar dari layar tancap saja ternyata benar. Ternyata benar bahwa adanya kehidupan, sebuah adegan, sebuah drama, sebuah berjam-jam itu hanya dari pantulan cahaya merah, cahaya kuning, cahaya biru. Betul. Dari kita itu terbentuk dari nur agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata orang Sunda harus ingat sama purwadaksinya. Makanya banyakin membaca sholawat terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Membaca sholawat maka akan memunculkan sebuah kerinduan, kecintaan terhadap beliau. Ya. Khabiri ya nusai ma'am mughram syadi wal an asyik asyikil anwar khabiri. Ya, beritahukan dariku ya nusai, wahai angin sepoi-sepoi, an mugromin, dari saya orang yang sedang gila, sadi walhan, orang yang sedang rindu, orang yang sedang bingung. Ya, bingung, orang yang sedang gila karena cinta, orang yang sedang rindu, orang yang bingung menumpahkan kemana, menumpahkan rasa cinta dan kerinduan ini. Kerinduan terhadap siapa? Asyik aku rindu, asyik aku rindu, asyik aku rindu. Asyikil anwar, aku rindu terhadap cahaya. Cahaya yang mana? Anti anni tashtaki wal ali anni anti tashtaki wal ali kul layali sahron anti anni tashtaki, engkau ya Rabb yang selalu mengatakan mengadulah kepada beliau, tashtaki mengadulah kepada beliau, walhal kullul laili sahron, hingga tiap malam aku tidak nyenyak untuk tidur. Tiap malam aku tidak nyenyak untuk tidur, tiap malam aku selalu melek, tiap malam aku selalu terjaga karena kerinduanku kepada nur. Nur siapa? Kai aral muhtar, rindu aral muhtar, rindu aral muhtar, ingin ketemu, ingin berjumpa dengan seorang nabi pilihan, nabi yang merupakan sumber kehidupan. Kai aral muhtar, ya mukarram, ya mumajjad, ya muayyad bisyafa'ah. Ya mukarram, seorang nabi yang mulia. Ya mumayyad, ya muajjad, yang membuka bisyafa'ah, yang membuka keran syafa'ah pertolongan. Ha ana, karena kata baginda Rasul, akulah yang akan membuka pertolongan tersebut, akulah yang akan membuka syafa'ah tersebut, akulah yang akan membuka keran tersebut, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenali diri kita. Ya, kenali diri kita. Ya. Dengan hal seperti itu akan menumbuhkan sebuah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sumber daripada kehidupan alam semesta ini. Kekasih Allah, hamba yang dipuji oleh Allah dengan sebuah kalimat yang luar biasa, wa inni
ala khuluqin azim wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad menepati akhlak yang luar biasa. Ya. Ya. Optimalkan nur yang ada di dalam diri kita, nurun ruhaniun latifatun tersebut. Biar apa tadi? Biar kita syahadatnya bukan hanya sekedar menetapkan tapi menetapkan dan membenarkan, tapi juga menyaksikan. Ya. Mudah-mudahan Allah bukakan hati-hati kita sebagaimana Allah bukakannya hati-hati arifin. Allah bukakan hati-hati kita seperti hati-hatinya salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khudh masafa wa dama qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Bapak Kiai Sofyan Sauri yang telah menyampaikan betul hasanahnya. Subhanallah, ilmunya yang diberikan pagi hari ini adalah sangat luar biasa. Jujur Bapak-bapak sekalian, saya tidak bisa berkata apa-apa, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beliau sehat selalu, beliau panjang umur selalu, dan juga mudah kita senantiasa istiqomah dekat dengan beliau.